Wahyu, oh Wahyu, oh Wahyu. Yang sudah hadir, apakah sudah siap mulai? Siapa yang ngomongnya? Belum ada sedetik udah dimatiin lagi. Anak-anak yang sudah hadir, apakah sudah siap dimulai? Baru bangun tidur kayak siapa pula yang ngomongnya? Belum ada sedetik udah dimatiin lagi. Anak-anak. Oi.
Sudah, Pak. Selain Wahyu, apakah yang lain udah siap? Udah, Pak. Oke. Siap, Pak. Baiklah, mari kita mulai. Oke. Saya jadi geli hati dari tadi nunggu kalian deh. Apalagi lihat logo PTIP yang keren banget dari Rama ini. Ya nggak? Oke, selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam diluhur ya. Satu tangan aja. Nah, kita bertemu di pertemuan. Sebenarnya hari ini minggunya udah minggu ke-14 ya. Kita bahas pembahasan ke-14. Tetapi secara perkuliahan, pertemuan kalian tuh baru pertemuan ke-13, makanya ada kuliah pengganti kayak gini nih. Kenapa ya? Kena libur yang kemarin ada polda segala macam juga. Nah, selanjutnya, walaupun absennya masih di pertemuan 13, ya kita bahas pertemuan 14, supaya apa? Jaga-jaga mau ke UAS nanti. Jadi kalian persiapannya lebih siap. Nah, untuk itu saya akan coba share screen. Di grup sudah saya sampaikan, yang jika tidak punya bahan, boleh gunakan yang ini ya. Jadi nggak ada alasan, Pak, saya belum, skrip yang kemarin error, gunakan saja yang saya ini. Silakan disiapkan segera. Oke, pengingatnya seperti ini. Wahyu Pamungkas nanti dulu konsernya ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi file yang saya kirim di grup, jika belum punya ya, silakan di-download. Nanti ditaruh di folder plugin. Setelah itu silakan kalian ekstrak. Setelah diekstrak, oke, silakan ambil isi S4K itu, masterin, ya. DB latihan rek webnya boleh diimport. Habis diimport ya harusnya kita tinggal gunakan. Nah, digunakannya di halaman plugin nih. Aktifkan pluginnya. Nanti ada plugin seperti ini. Kalian kan bahasnya dosen. Nah, dosennya yang ini kemarin. Oke, pengingatnya di mana? Nama lengkap dosen Sujono misalnya. M.Com. Nah, jenis kelamin pria, agama Islam, nomor 019, alamat Jalan Raya Sungai Liat. Simpan. Kita mau melihat hasil kemarin, ya, ada di mana hasilnya? Tabel dosen. Nah, Sujono Emlon nih, ya salah ketik, nanti kita main obah ketik aja gimana caranya, sabar. Ini Jalan Raya Sungai Liat. Udah kesimpan. Tapi kan kurang seru jika bentar-bentar kita bolak-balik. Kenapa hasilnya nggak di bawah ini aja? Nah, kita mau bahas kayak gitu tuh. Jadi ceritanya kemarin kita udah bikin skrip penomoran otomatis. Terakhirnya penomoran otomatis tuh misalnya 201 di record. Sujono kan 201 nih. Jadi karena tanggal hari ini 11 Juni, ya dia yang pertama. Berarti kedua di 11 Juni akan kita isi selanjutnya. Nah, itu penomoran otomatis. Hari ini kita mau bikin script select record. Ngomong-ngomong, udah disiapkan semua yang ini tadi? Anak-anak? Udah disiapkan semua? Oh, anak-anak. Sudah, Pak. Oke, selain si Maya, apakah sudah? Sudah, Pak. Kalau sudah, kita mau bikin script record. Caranya gimana bikin script record? Jadi file dosen, silakan kalian buka dengan editor kesayangan kalian. Oke, kita mau nambahin di sini adalah tabel. Tabel yang mana? Tabel Bootstrap. Naruhnya di mana? Naruhnya setelah form aja. Di sini. Jadi di antara ini. Apa yang ditaruh? Nah, saya akan ajarin versi simpel untuk kalian. Karena semua hal yang ada di web itu sebenarnya
sudah ada barang-barangnya di internet. Kita tinggal ngambil aja contoh bootstrap table. Untuk kestabilan jaringan, maka saya izin off video saya aja agar kalian fokus lihat ini. Nah, di sini ada contohnya di W3 School. Boleh nggak ngambil yang lain? Boleh. Ini saya copyin kalian, saya taruh di grup. Jadi kalian pun bisa melakukan copy paste. Pak, ngapa nggak ngetik? Nah, ingat waktu kuliah kita itu pendek. Yang penting kalian tahu caranya. Kalau mau ngetik, nanti saat kalian lagi ngulang aja, kalian ketik ya. Apa yang mesti diambil? Kita cari bentuk tabel yang paling menarik. Kalau saya lihat paling menarik sih yang ini nih. Saat di hover, nah dia ada tampil beda warna kayak gini. Nah, bagaimana ngambil code-nya nih? Try it yourself. Copy. Ini apa yang di copy ada saya kirim ya di grup ini. Linknya kalian tinggal buka. Apa yang di copy Pak? Copy-lah mulai dari tabel buka sampai tabel tutup. Saya ulangi, copy tabel buka sampai tabel tutup. Sampai ini ngerti instruksinya? Sampai ini, apakah oke, ngerti ya? Hanya mengcopy mulai dari tabel buka, tabel tutup. Untuk apa di copy? Nah, sebentar lagi saya sampaikan caranya. Caranya atau gunanya ini untuk apa? Jika sudah di copy, kita pastein di sini di antara form dan script ini. Rapiin, jangan sampai pengot-pengot seperti ini. Kalau kita biasa ngetik rapi ya kita yang gampang nanti ngeceknya. Sudah seperti ini. Bagi yang sudah silakan dicoba. Lihat di webnya hasilnya apa. Apakah sudah? Anak-anak, apakah sudah? Oh, anak-anakku yang lucu, apakah sudah? Sudah, Pak. Hasilnya Sudah, Pak. apa? Hasilnya? Sudah, Pak. Iya, hasilnya. Hasilnya apa, anak-anak? Setelah copy paste table ini. Yuk, jangan malu-malu. Diam lagi. Anak-anak, aktifin mic ya biar kita bisa diskusi. Saya kan bingung, udahnya udah apa nih? Oh, anak-anak, hasilnya apa yang udah tadi? First name, last name, email, Pak. Hasilnya adalah tampil tabel di plugin kita, nyebutnya gitu. Oke, jadi setelah ini kita simpan, kan contohnya ini ada tabel nih kayak gini ya. Sama di kita nih di bawah ini nanti ada tabel. Benar nggak kayak gitu yang kalian? Iya, Pak. Oh, puji Tuhan. Itu yang saya tanya, maksudnya hasilnya apa? Berarti ada muncul tabel di bawah form. Nyebutnya kayak gitu. Nah, jika sudah, Pak, tabelnya kok saya tunjuk ada muncul warnanya lebih gelap? Ya memang gini, karena tabel untuk yang hover ya. Nah, Pak, berarti kalau saya mau ada tabel bingkainya gimana? Kita tinggal cari yang ada border table. Cara pakainya tinggal kita copy yang ini. Linknya saya kirim di grup itu ya.
tinggal di copy. Jadi kalian minim ngetik intinya. Ini tambahin di sini, pastein. Hasilnya gimana? Hasilnya adalah saat kita reload, ada garis bingkai. Pak, ada bisa dilakukan apa lagi? Nah, di sini ada belang-beling warnanya. Di sini kan putih semua kecuali kita tunjuk. Biar belang-beling gimana? Berarti pakai kelas table strip. Ini kelas untuk bootstrap. Silakan di copy paste. Supaya apa? Saya nggak suruh ngetik. Meminimalkan kalian salah intinya. Nah, kayak gini kan ada stripnya nih. Inilah caranya. Mudah. Jadi silakan kalian coba juga. Kalau udah tolong kasih tahu, jangan diam-diam ya. Ini yang baru dilakukan. Silakan. Apakah sudah? Belum. Oh lah. Intinya saya cuma copy paste ya. Saya nambahin di ujung nih table ini. Nah, silakan kalian praktekin. Oh, ternyata kelas table bootstrap itu dia bisa beberapa kelas di dalam satu tabel. Caranya begini. Apakah sudah anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, kalau sudah kita lanjut. Saya hanya butuh kerangkanya sebenarnya di sini. Nah, dalam artian gimana? Saya tinggal hapus yang ini. Oke, saya cuma simpan lagi, saya tinggal reload. Supaya apa ya? Kerangka. Saya cuma butuh kerangka untuk apa? Nampungin layout data dosen. Nah, data dosen tentunya akan saya ubah kolom-kolomnya ini. Kolomnya jadi kolom apa? Kita tinggal lihat di database NIDN, nama, jenis kelamin, agama, nomor WA. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tambah lagi, misalnya kolom nomor urut, NIDN, dan terakhirnya aksi. Berarti semuanya ada 8 kolom. Nah, cara bikinnya gimana? Ya, kita tinggal nurutin aja urutannya, nomor. Berikutnya, NIDN, nama. Karena butuhnya 8, saya tinggal copy. Sangat gampang. Yang penting kalian tahu jurusnya. Oh, berarti yang diganti bagian sininya. Iya, jawabannya di situ. Jenis kelamin, gender aja gampang nyebutnya. Agama, nomor WA, terus alamat, terakhir adalah aksi. Dah, cukup kayak gini. Silakan kalian lakukan seperti ini dulu. Intinya, karena kita ada contoh 3 baris, berarti 3 baris itu tinggal di copy lagi, jadi 8. Ada 3 baris TH, kalian copy, jadi jumlahnya ada 8. Urutannya kayak gini. Silakan. Nanti penjelasan yang di bawah ini sabar. Sementara ini dulu. Silakan dilakukan ya anak-anak. Kalau udah selesai, tolong kasih tahu.
Sudah, Pak. Yang lain? Yang lain? Udah, Pak. Belum. Oke. Ya udah kalau belum ditunggu. Kalau belum saya tunggu. Yang belum tadi kasih tahu ya jika sudah ya. Sudah, Pak. Oke, yuk kita lanjut. Hal ini untuk apa? Ini bikin kolom yang di atas loh. Nah, jika sudah, cara paling simpel adalah kita tinggal copy kolom ini, tinggal paste di bagian datanya. Copy paste aja dulu. Ya, ini bagian isi, bagian datanya kita copy paste, sudah. Tapi belum selesai ya, jangan heran, belum selesai. Apakah sudah? Sudah, Pak. Oke, jika sudah, yang perlu dilakukan selanjutnya adalah di sini TH ini kalian double klik, kalian Ctrl H, habis itu ganti dengan TD. Jangan di refresh all, tapi refresh. Sampai gini. Udah nih. TH yang awalnya TH ganti TD. Jadi saya klik refresh berkali-kali. Tapi bukan refresh all. Tujuannya apa ya? Mau cepat. Sudah. Ini semacam contekan untuk kita loh. Urutan ini apa, urutan ini apa, urutan ini apa. Sampai ini apakah sudah? Kalau terlalu cepat tuh tidak ada kedengar suaranya. Sudah, Pak. Belum, Pak. Belum. Oke, jika belum ditunggu. Beda apa ya, Pak? TH ke TD. Beda. Oke. Ini sebenarnya ada di materi DPW yang kalian semester 2 tuh. Bedanya apa? TH itu table head, TD itu table data. Kalau namanya head biasanya kan di kepala tuh. Makanya dia naruh T-head nih, table head. T-body di badan, ya, table data isinya ada di data ini. Oke, gitu ya. Bedanya nanti dia lebih bold aja bedanya. Satu bold, satunya lebih tipis. Biasanya untuk nandain itu lo judul kolom. Oke. Oke. Yang lain udah. Hasilnya tuh kalian bisa lihat nanti dia lebih tipis gambarnya. Sama dianya, tapi lebih tipis. Udah. Sampai ini sudah. Sudah. Oke, kita lanjut. Jika sudah, sebenarnya kita sudah ada contekan juga di atas untuk ngambil data yang benar. Nah, kita tinggal gulung. Di sini ada contekannya yang ini nih. Sampai fast array nih. Kita tinggal copy baris 3637. Tinggal kita taruh script PHP di sini. PHP buka, PHP tutup. Kita tinggal taruh lagi. Kalau mau simple ini namanya query, ini namanya data. Apa yang diambil? Nggak ada lagi max plus ini. Ganti aja bintang. Dah. Ininya ganti fetch object. Nah, sementara itu dulu. Lakukan ini dulu. Kemudian kasih tahu ya keluarnya apa ya. Ya udah, tolong kasih tahu keluarnya apa.
Apakah sudah? Yang pasti ya, yang sampai hilang sekali lagi, enaknya kalian copy paste dari yang sudah ada. Tujuannya apa? Ya, tujuannya biar meminimalkan kesalahan. Jadi kalau kita udah tahu itu benar, ya tinggal kita tes. Apakah sudah? Apakah sudah? Belum, Pak. Tahulah, ditunggu. Kalau udah tolong kasih tahu ya. Ya, Pak. Udah. Kalau sudah kita lanjut. Ini hasilnya apa? Nah, anak hasilnya apa? Jangan dia boleh deh. Ayo anak, ada hasilnya apa? Jangan takut salah ya. Mending kalian tahu sekarang daripada nanti. Nanti baru tahu error-error. Yuk, apa hasilnya? Anak-anak, hasilnya apa? Nggak muncul apa-apa, Pak. Betul, hasilnya tidak muncul apa-apa. Nah, biar muncul gini caranya. Tambahin while. Aneh gitu ya, tidak muncul apa-apa ditanya, ya enggak? Ya memang itu ngetes kalian. Kalau muncul error berarti ada sesuatu. Nah, memang hasilnya tidak ada apa-apa. Coba tambahin while and while. Oke, jika sudah, iniin. Nah, ini untuk apa? Mengakhiri PHP, mengawali lagi PHP. Berarti di tengah-tengah ini kita naruh dia ini. Kita ngulangin baris. Tapi, dah, silakan. Kalau udah, kasih tahu aja lagi hasilnya apa. Jadi, sekali lagi, memang kalau saya ngajar, saya ajarinnya step by step dan sambil kalian lihat hasil. Supaya apa? Supaya kalian tahu kode ini untuk apa, kode ini untuk apa. Oke. Kalau mau gampang sih saya bisa aja kasih kode utuh, udah selesai, kalian pelajari ya. Nah, tapi kan pening kepala kalian. Nah, jadi kita bangun mulai dari benar-benar nol. Ibarat iklannya apa tuh ya? Pertamina. Dimulai dari nol ya Pak, katanya gitu. Nah, sama kayak kita mulai dari nol. Hasilnya apa? Kalau ini sih ada hasilnya, pasti ada keluar. Nah, anak udah belum. Lebih Sudah, Pak. Udah hasilnya? Error, Pak.
Errornya apa? Parse error tulisannya, Pak. Parse error. Oh, Oke. Jangan-jangan yang saya pun error, ya nggak? Nah, kita lihat ya, harusnya apa? Harapannya sih yang keluar adalah baris nomor IDN nama dia akan berulang. Nah, kita lihat nih. Nah, berulang kayak gini. Kok banyak Pak ulangnya? Ceritanya gini. Saya punya record sebanyak 8, maka dia akan jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti udah benar perulangannya. Nah, yang salah, coba teliti-teliti lagi. Kalau udah nyerah, kirim kodenya. Apa? Sekali lagi ya, yang masih error, padahal udah berasa teliti, silakan kirim kodenya di grup Telegram biar kita lihat bareng apa masalahnya. Apakah sudah? Yang error tadi? Belum, Pak. Mas, kamu error juga? Error, Pak. Nah, merasa udah teliti belum? Ini lagi ngecek, Pak. Lah, cek lah. Jadi gini maksud saya, bukan kalian artinya error tuh kalian bodoh, tidak ya. Sebaiknya error tahu dari sekarang, daripada nanti UASnya error. Kalian UASnya error, ya nggak tahu apa lah ya nggak. Nah, tapi kalau sekarang kalian bisa belajar dari error itu, ibaratnya kesalahan tuh membuat kalian semakin sempurna. Wih, ngomong apa ada bapak nih kata kalian. Ya, jadi belajarlah yang masalah kan namanya belajar error nggak masalah. Tapi jangan UASnya nanti udah error. UAS tuh udah ujian. Yang belum tahu infonya, UAS itu nanti kalian di lab. Waktunya berapa? Waktunya tuh kalau nggak salah nggak sampai 2 jam, jadi kalian harus selesai ya sebelum 2 jam. Kalau belum selesai, Pak. Hah? Belum selesai? Kumpul mana ada lah. Atau berantem ya orang lab. Ini ada yang ngawas tuh nanti tuh. Masa sampai mau diusir nanti? Nah, makanya jika kalian merasa ngetik tuh agak lama, maka sering-seringlah latihan ngetik. Pas UAS, jadi ini nggak deno Pak. Waitress school misal. Codingan. Boleh. Yang nggak boleh tuh kerjasama. Kan saya ngajarin kalian, nih caranya gini nih. Nah, gini, tinggal ubah gini. Dari tadi kan saya tunjukin gitu kan. Supaya apa? Memudahkan. Karena pada prakteknya pun nanti gitu kok. Pada prakteknya maksudnya kalian udah terjun di lapangan pun, kode itu sangat nggak mungkin kalian hafalin. Karena sangat banyak kode untuk web. Di web itu bahasanya ada PHP-nya, ada HTML-nya, ada JavaScript, ada CSS, belum yang lain-lainnya lagi. Nanti beda ini walaupun disebut disebut CSS, Bootstrap itu nanti terdiri dari CSS, JavaScript. Ya, jadi ya dalam tanda petik bukan kata tidak mungkin dihafalin. Jadi triknya gimana ya? Kalian mesti tahu apa yang mesti kalian cari aja. Itu triknya. Udah, yang ini, yang masih error tadi masih ada orangnya. Masih, Pak. Yo, mana kodenya? Screenshot kirim, kita lihat. Hah? Kirim di grup, kita lihat. Ya, Pak. Yang cowok juga tadi yang error boleh dikirim di grup ya. Ya Muhammad nih error nih. Well and while ngetik ada rapi nih si Muhammad. Data Q fit object. Kelihatannya nggak ada yang aneh sih si Rahmat nih. Errornya apa Rahmat? Oh Rahmat. Tulisan errornya apa? ya Pak, bentar Pak, dikirim. Oke.
Unexpected and while. And while and while. Udah bener nih ngetiknya titik koma. While ini pakai angka 1 apa huruf L ini? Si Rahmat. Kamu pakai 1 ya ini ya? Mat. Dilihat Mat di situ tuh Mat. Di sini nih. Nih. 1 apa L ya kamu tuh? Udah dicek Mat? Di sini kan 139 nih bilang ini. Dia apa? Kalau saya lihat annual sih udah benar nih. Tapi yang sini nih angka 1 nih. Jadi seolah-olah dia tidak pernah dibuka dengan while, tiba-tiba ada while-nya. Oh ini nih kurang nih Mat. Titik koma nih, titik 2 nih harusnya nih. Dekat baris while. Mat. Oh Mat. Ramadan. Oh ya Pak, udah bisa Ya, Pak. oke, Yang titik 2 ya. tadi. Ya. Sip. Ya, kirain kemana Ramadan nih. Yang ini ngapain? Di SS kode ya si Pak, siapa namanya? error, Pak. Sasmita. Ya, Sasmita Iya. kodenya ya. Bagus website Sasmita nih. Jago Alah, desain kayak. udah Pak iseng Pak. Oh lah. Line 449 kalau Pak. Iya. Nah, sampai situ deh Pak. Nih. Annual titik koma kasih nih. Oh, Coba. Annualnya kasih titik koma, habis itu cek lagi. Udah belum? iya Pak. Udah. Lagi error Pak, Lagi di error. line 1. Line 1. Error di line 149. Cuman line 149 tuh akhir dari script. Akhir dari save. Script tuh Pak. Nggak tahu Coba, dia di mana. tidak, kamu udah nambahin belum titik komanya? Dekat while. Udah Pak. Nah, coba disimpan, cek lagi keluarnya apa sekarang. Keluarnya tetap sama Pak. Error di line 149. Ya udah, scriptnya lengkap-lengkap deh. Kan ini nggak kelihat nih. Ini 149 nih nggak ada hubungan nih. Kamu ke atas aja nih. Oh, Pak. Yang baru ditambah tadi. Ku copy Iya. paste pun Pak. Lah pun. Yang Vendo pasti nggak error. Yang Vendo nih, Vendo keren. Oh nggak Vendo? Enggak, Pak. Hehehe. Vendo baru bangun ya Vendo ya? Lupa, Pak. Lah. Kelihatannya sih nggak ada yang aneh nih si Anu nih. Siapa namanya nih? Sasmita nih. Kita coba ya nih ya. Dia kan ini nih PHP-nya. Harusnya kamu nambahin ini kan baru kan? Ya nggak? Iya, While Pak. data, titik koma, tabel dosen. Nah, kita tes nih. Bener nggak error yang dia ini? Karena saya kan 2 kali nih. While data sama Q ini. Nah, apa keluarnya? F5. Tuh, tetap bisa. Ya nggak? Bisa, Pak. Kamu belum nyimpen kali. Pak. Iya, intinya nih tetap bisa nih. Karena nih, saya kan double datanya. Saya reload lagi baru kurang kan. Udah, intinya kamu belum nyimpen dan belum nge-reload yang ada di situ. Oh. Udah? Oke, Pak. Iya. Oke, Pak. Makasih ya, Pak. Sama-sama. Yang lain, udah? Kita mau ngelanjutin lagi kalau udah deh. Ada lagi? Jangan malu-malu, sebaiknya kita bahas sekarang. Jangan kalian menyesal nanti udah UASnya baru error. Apakah sudah? Sudah, Pak. Oke, kita lanjut ya. Jika sudah, bikin nomor urut itu sangat gampang. Kita tinggal kasih variabel i dengan nilai awal sama dengan 1. Kemudian di sini tinggal kita echoin i-nya, bukan untuk PHP, echo $i plus. Nah, udah, silakan dites. Bener nggak keluar $i-nya tuh?
Gimana anak-anak? Apakah sudah dicoba? Anak, apakah sudah? Ya dulu saya TikTok-kan dulu lah ya sambil nunggu kalian ya. Saya mau joget-joget dulu. Punya saya belum, Pak. Belum tahu. Apanya belum Dari tahu? mana? Hah? Kan saya baru masuk. Oh, nggak apa-apa. Saya tahu kamu pasti bisa. Oke, Vendo. Baik, Pak. Oke. Yang lain bagaimana? Apakah sudah? Sudah, Pak. Mm-mm. Pak. Oke, yuk kita lanjut jika sudah. Apa keluarnya? Nggak ada. Kosong, Pak. Oke, kosong ya, benar ya. Keluarnya adalah nomor urut angka 1 sampai 8. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dia ada incremental ditambah 1 setiap perulangan. Ini nih, jangan lupa nih. Di atas while, dan ini. Pastikan tidak kosong ya. Apakah sudah? Sudah, Pak. Yang lain? Yang kosong Sudah, tadi? Pak. Oke, jika sudah, gampang. Yang berikutnya kita tinggal copy NIDN kan ini kan. Nah, bedanya apa? Bedanya ini. Kita tinggal copy NIDN, tinggal kita ganti. Ini kan data nih mainnya sekarang. Berarti karena dia objek, gunakan tanda garis gini. Nah, NIDN itu apa nama filenya di database-nya, di tabel nih, NIDN. Tinggal ketik lah NIDN. Silakan dicoba habis itu. Harusnya keluarnya NIDN dosen. Pak, Bapak, ngapa ada lebih tuh? Ya kita lihat apa yang diketik di sini. Nah, ini lebihnya nih. Dengar dulu, keluar. Oke. Nah, maksudnya? Nggak, Pak. Nah, sip. Silakan teruskan sampai alamat. Silakan teruskan sampai alamat. Intinya itu sangat gampang. Yang penting udah tahu satu, berikutnya kita tinggal copy. Apakah sudah? Belum, Pak. Oke. Intinya ini sangat gampang ya. Yang penting kalian satu aja ketemu. Berikut-berikutnya pasti ketemu juga. Maksudnya apa? Ya nanti setelah kalian nyoba, baru saya kasih tahu nih. Apakah sudah anak-anak? Apakah error? Oh, anak-anak, apakah sudah? Sudah, Pak. Oke, berhasil berarti ya. Pak. Bagus. Ternyata sangat gampang ya. Kita tinggal ngopi, contekan nama dosen. Nama dosen tuh apa kolomnya di sini? Nama doang.
berarti tanpa dosen. Ketik aja nama. Ya tinggal kita copy-copy gini lah. Ini gender tuh apa di sini? Jengkel kolomnya, berarti jengkel. Terus apa lagi? Agama. Agama itu apa tulisannya di sini? Agama. Berarti kita tinggal ikutin agama. Nomor WA. No WA juga. No WA. Alamat. Alamat. Terakhir aksi. Aksi nanti. Ya, kalau udah selesai sampai ini ya tinggal kita reload. Jeng-jeng keluar. Segampang itu. Yang kalian udah berhasil semua kayak gini? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah yuk isi nama masing-masing. Nama lengkap termasuk gelar. Muhammad Ramadan Eskom. Isi masing-masing ya, kita tes. Pria, agama Islam, nomor 08, nah, alamat. Jalan Pramuka, Tanjung Kalayang. Nah, silakan dicoba, klik simpan. Bener nggak di sini tersimpan data dia? Nah, bener nih. Udah berarti kan? Berarti kita tanpa perlu capek-capek ngecek di sini lagi. Ini barangnya udah ada. Berhasil ya kalian? Berhasil, Pak. Berhasil, Pak. Oke, sip. Kalau sudah, cara selanjutnya seperti ini. Kita udah berhasil yang namanya membuat script select untuk record. Yang ini udah nih beres nih. Taunya mana? Nih, kita udah berhasil select ya. Nah, kedua, kita belum mengatur tampilan data dari recordnya. Contohnya apa? Di sini format number. Format number kebetulan nggak ada nih kalian nih. Terus apa yang bisa diatur lagi? Format tanggal, gambar, dan seterusnya. Nah, ini sifatnya opsional. Tapi apa yang bisa kita atur di sini? Salah satunya adalah, sebagai contohnya ya, pria wanita. Kita tinggal bikin function nih, seperti ini. Cara bikinnya adalah, tekan Ctrl Home, kasih buka tutup PHP di paling atas. Kayak gini. Kita mau ngetik function, berarti ketik aja function. Function apa? Gender. Jengkel. Nah, buka tutup kayak gini. Function gender, buka tutup jengkel. Silakan dicoba hasilnya apa. Intinya kita mau ada tulisan nanti laki-laki perempuan tuh dia keluar. Itu kan masih P dan W, pria wanita. Kita mau dia tampil tulisan pria wanita, bukan dan P dan W lagi. Udah anak-anak? Keluarnya apa? Anak-anak. Apa error keluarnya? Nggak keluar apa-apa, Pak. Betul, Nggak apa ya, tidak Pak? keluar. Allah memang tidak apa lah, karena si function itu perlu kita menggunakan return untuk mengembalikan nilainya, baru digunakan kembali. Misalnya function gender. Gendernya yang perlu digunakan nanti. Nah, memang belum ada apa-apa keluarnya. Memang kayak gitu. Gini caranya. Jika, nggak usah titik dua lah karena satu baris doang. Jika jengkelnya atau variabel yang dikirimin nilainya adalah P, maka nilai yang dikembalikan adalah pria. Tinggal kalian copy. W adalah wanita. Dah. Nah, coba kayak gini. Keluarnya apa? Hanya seperti itu ya yang diketik. Keluarnya adalah
Anak-anak, apakah kalian masih on the track? Oh, anak-anak. Oh, masih ada. Bagaimana, apa outputnya? Anak-anak. Apa diamnya? Ngantuk apa lapar apa gimana? Malu-malu Pak kayak. Hei, iya keluarnya apa? Anak-anak, ada nggak keluarnya? Tidak deh, Pak. Oke, sip. Tinggal jawab gitu lah, Dak D. Ngapain bapaknya Dak D terus ya? Memang belum kelar. Nah, cara pakainya gini. Kan saya bilang nama fungsinya gender. Ya, ini bisa kita ganti apapun. Tinggal kita ambil, tinggal kita taruh di jengkel ini seperti ini. Dah. Cara pakainya hanya seperti itu. Cara pakai fungsi hanya cukup sebutin nama fungsinya, diapit dengan kurung kurawal nilai yang dikirim atau nilai yang mau dikonversi. Hanya seperti ini. Silakan dicoba. Berarti nanti keluarnya adalah P pria, W wanita. Dah, sesimpel itu. Wow, kata kalian enggak? Nah, hanya semudah itu. Berarti untuk agama kita tinggal ketik agama di sini. Tapi ini pasti error. Ya dia belum tahu agamanya, belum kita bikin. Yang sampai gender dulu, apakah bisa dimengerti cara pakainya? Sama. Oke, kalau sudah kita lanjut. Kita bikin agama. Cara bikin agamanya gimana? Kita tinggal nyontek yang ini. Untuk contekan ya, karena untuk contekan ya sementara nanti dihapus. Caranya persis kok. Function agama. Variabelnya apa? Kode misalnya. Bebas variabelnya itu. Caranya pun persis kayak ini. Kalian tinggal copy. Jika kodenya adalah 1, maka agamanya adalah Islam. Nah, 2, 3, 4, 5, 6. Tinggal kita ganti angka 2, 3, 4, 5, 6. Kode tuh menarik banget intinya. Kita tinggal ikuti caranya, ya tentunya cara yang benar ya. Tinggal kita ambil, kita paste, nge-like share screen katanya. Nah, Wahyu kenapa Wahyu? Buddha, Hindu, Konghucu. Nah, berarti udah contekannya ya. Saya Apa boleh? Tidak muncul. Tidak muncul. Ya udah, yo kita ulang ya. Untung Boreti ngasih tahu. Ya, yang ini udah muncul? Sudah, Pak. Oke, nih dengerin. Jadi kita tinggal copy paste sebenarnya yang ada nih. Tinggal kita ganti nama fungsinya apa plus parameternya. Kemudian nilainya, nilai itu dari mana sih? Dari yang kita bikin sebelumnya nih. Nih, 1 sampai 6, ya enggak? Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya tinggal ngambil contekan, nanti itu tinggal saya copy paste ke sini ke atas. Udah, selesai. Nah, silakan kalian coba. Untuk agama, sekali lagi caranya pakainya seperti itu. Fungsi apapun ya, kalau ada isi-isi seperti ini ya kita tinggal atur kayak gini aja.
Apalagi ada perulangan. Jadi dia lebih simpel. Silakan dicoba. Dan harusnya dia udah bisa mengeluarkan agama, bukan hanya angka-angka aja. Bagaimana? Apakah sudah? Belum, Pak. Oke. Bagaimana? Sudah, Pak. Udah, yang lain? Yang lain? Oh, yang lain udah belum. Kalau belum, saya tunggu. Kalau udah, kita lanjut. Sudah, Pak. Oke, sudah ya berarti ya. Kelanjutannya adalah seperti ini. Ya keluarnya apa? Keluarnya ya tinggal kita ketik di sini tadi ya, jangan lupa. Yang pasti fungsi itu baru digunakan bisanya ya kalau udah disebutin. Kebetulan hanya untuk satu nilai. Kalau dua parameter gimana ya? Kita tambahin koma aja. Berarti di sananya kita kasih dua parameter. Agama, nanti keluarnya agama nih ya, keluar Kristen, dan seterusnya. Nah, Pak, ini udah, berarti masih bisa nggak diatur yang lain? Misalnya nomor WA nih, setiap 4 dia kasih strip misalnya, bisa nggak? Bisa aja, nih kan kita lihat nih, belum ada kan stripnya, datanya seperti ini, kita mau ngatur pemisah ininya, pemisah pakai strip, caranya gimana? Nah, bisa kita coba atur nih, coba aja ya nih ya. Nah, di sini saya ketik number format, pura-puranya nih, number format. Nanti kalian tinggal ikuti number formatnya, saya pakai coba ini, kasih koma, kasih koma, kasih koma. Berapa digit? 0, ini belakang koma. Terus apa yang di-replace? Di-replace koma misalnya dengan koma di-replace dengan titik. Misalnya gini. Apa yang keluar ya? Kalau ini dibagi jadi dia menjadi titik-titiknya ribuan. Oke. Itu kalau number format yang dipisah dengan ribuan. Saya coba pakai strip atau kasih spasi dekat dia. Apa yang terjadi? Saya reload. Oh, ternyata kalau dibagi 3, nih ya, saya ketik ini. Nah, dia bisa dibentuk kayak gini. Pak, tapi kok enggak dibagi 3, saya mau bagi 4, bisa nggak bagi 4? Bisa aja sebenarnya. Nah, tapi kita bukan main number format. Ini kalian nggak usah coba number formatnya, dia fungsi bawaan. Berarti fungsinya apa? Nah, sekarang gini, kita harus tahu dulu bikin fungsi namanya pecah, misalnya. Pecahnya nomor.
Nah, jika nomornya panjangnya berapa? Coba gini, return strlen, salah satu fungsi ya di PHP, namanya namanya nomor. Saya bukan ketik lagi di sini sebagai number format, tapi sebagai pecah. Nah, pecahnya apa? Bukan pecah yang gimana ya? Pecah yang kita nama fungsinya pecah. Apa yang keluar? 12, 7, 4, ini dan segala macam. Nah, kalau dibagi 3, dibagi per 4, 12 bagi 4, berarti 4 dulu yang kita ambil, ya enggak? Nah, di sini kan strlen-nya panjangnya, berarti panjang sama dengan ini. Terus, kalau secara mau 4 duluan, berarti ada berapa blok? Nah, tinggal kita atur aja kayak gini. Return, dolar nomor tuh substr, dolar nomor, bagian pertamanya misalnya diambil 0 sampai 4. Kemudian, bagian keduanya kita kasih kayak gini. Nih, 4 diambil 4 lagi. Nah, kalau udah sama kayak gini, ini 8 berarti 8,4. 8,4, dan untuk terakhir kita ambil 5 lah. Lebih banyak, sisanya 6 atau berapa, nggak masalah 6. Siapa tahu ada yang lebih panjang lagi. Nah, berarti kalau udah ini udah nggak perlu nih panjang ini. Nah, return apa? Jadi substring itu ngambil cuma 4 karakter awal, ditambah 4 karakter selanjutnya, ditambah 4 karakter selanjutnya. 8, 6. Nah, kalau udah, apa yang akan terjadi di sini? Dia akan pecah harusnya, seperti ini. Ya. Nah, dia akan pecah, dan seterusnya. Udah, berarti udah jalan dia seperti ini. Oke, code-nya gimana? Ya, tinggal kita atur. Misalnya, jika panjangnya nggak sampai 12, maka yang ini nih nggak usah tampil. Tadi kan saya ada ngapus sesuatu nih, kayak gini nih ya. Berarti kita ada 2 kondisi. Kita lihat, Bu. Jika panjangnya nggak sampai 4, maka ya, jika tinggal kita atur kayak gitu, if dolar panjang, ini kalau mau versi lebih lengkapnya nih. Jika panjangnya di bawah 5, di bawah 4, apa yang terjadi? Else if, jika panjangnya di bawah 8, apa yang terjadi? Else if, jika panjangnya di bawah 12, apa yang terjadi? Nah, berarti ada beberapa kondisi. Kalau kita mau dia di bawah 12, berarti satu laginya di atas 12 kan ceritanya. Satu lagi di atas 12. Kalau di atas 12, makanya yang ini. Yang ini jangan dipusingin ya, sekedar tahu aja. Kalau di bawah 12, nah berarti kan 8. 8, ini 4, 8, kita lihat contoh lah. Kalau ini 4, 8, 10, masih pakai strip. 12, masih pakai strip. Tapi yang aneh tadi, nah ya kayak gini nih, dia berapa nih? 4, 5. Kalau di bawah 5 atau apa berapa gitu, 5 lah ya, mulai dari 5, dia stripnya ini harusnya nggak usah ditampil, cuma sampai strip sini. Jika di bawah 6, 7, 8, ya stripnya nggak boleh tampil. Berarti hanya sampai 2 bilah. Nah, berarti yang ini nih 2 bilah nih, bukan yang 12 ini. Saya copy aja yang ini dulu, saya tampilin di ini. Intinya jangan kalian pusingin ya. Ini sekedar jalan aja nih. Nah, jika di bawah 4, maka ngapain? Nanti ada yang nggak muncul nih. Nah, yang nggak muncul yang gimana? Yang nggak muncul berarti kita di bawah 4 nggak perlu tampil minus yang di sini. Simpan, reload. Nah, Pak, kenapa tidak muncul? Naikin. Ya. Jika di bawah 5, maka kerjain yang ini. F5 aja. Nah, tetap nggak muncul. Gimana, Pak? Katanya. Nah, sekarang gini. Yang nggak muncul tadi,
ini nih apa sih isinya Seren Jonathan nih? Nomornya Seren Jonathan nih ternyata yang 0852 ini juga 0852. Ternyata yang paling tinggi itu ya nggak muncul, ya. Yang paling tinggi nggak muncul gimana? Ini kalian mesti balikin, jadi yang paling tinggi dulu. Urutannya kayak gitu, karena dia akan manggil yang tertinggi, lebih rendah, terus lebih rendah ke paling rendah. Berarti ini 9 tadi. Ini 13. Di bawah 13, nah apa bedanya? Nanti kita belum ketemu yang itu. Nanti kan tinggal atur gitu. Nah, ini apa error, Pak? Kata-kata jangan panik ya kalau temuin error. Lihat if titik 2, else if titik 2, ini titik 2, titik 2, titik 2. Titik 2, function udah benar. Nah, di sini udah, ini udah semua nih. Terus apa? Ini. Karena saya mindahin tadi loh. Tinggal kita reload. Nah, apa keluarnya? Ya, dia udah ngebagi. Nah, yang belum benar tuh jika 7 ini kan, dia untuk apa nampilin strip jika salah. Ya, itu kan 7. 7 mana barangnya? Kok dia nampil strip sampai berapa kali tadi? Sampai 2 kali. Berarti yang 2 kali kan bagiannya di sini nih. Ya, atau ini baru sekali, ini 2. Nah, ini udah nggak ada. Kenapa dia kayak gitu? Nah, kita mesti cari lah panjangnya berapa yang bisa kita atur. Intinya kalian bolak-balik dari situlah. Di sini 4 tambah 3, 7 karakter. 7 karakter yang masuknya mana dia? Di bawah 13, benar tadi itu di bawah 13, maka dia akan masuk yang sini. Ya, berarti kita perlu ngatur rank. Jika ranknya segini sampai segini, maka ngapain? Nah, jika di bawah 13 dan berarti mulai dari berapa sampai berapa nih yang mau 3 nih? Berarti mulai dari 12. Jika panjangnya, nih kita tinggal atur copy, kasih dan panjangnya mulai dari 12 lebih besar sama dengan 12. Ini lebih besar dari 13 berarti. Lebih besar dari 12, 13. Ini lebih kecil dari 12 dan lebih kecil dari ini. Ini udah selesai. Nah, pakai simbol penghubung dan ini. Jadi dia ada ceritanya, ini jangkauan. Terus kalau udah yang ini berarti yang ininya 9 sampai berapa? Nah, yang jadi masalah kalau dia 10 digit masuknya gimana? Berarti di sini harus dari 11. Ininya mulai dari 4 di sini, 4 di sini. Berarti 8. Mulai dari 8 atau 9, 8. Intinya ring ini kalian mesti atur tadi. 8 berarti dia boleh sampai ini. 5 pun sebenarnya udah boleh dia masuk. Nah, selain itu, jika dia 0 atau di bawah 5, tinggal kita ambil gini. Ininya tinggal kita atur di sini adalah, kalau mau 5 ya, berarti di bawah 5, mulai dari 0, berapa dia? Hanya itulah yang ditampilin. Ya, kita tes lagi F5. Nah, satu yang belum Sujono tadi isinya apa? 0819 ini berapa karakter? Berarti ada rank yang belum kita capain. Ini berapa nih? 11. 11 tuh masuk yang mana? Di bawah 11 kan ini. Berarti mulai dari 10. Nah, ini kita mesti atur di sini. 11 sampai 13. 13 ke atas dan seterusnya. Dapatlah pembagian nomor-nomor itu dan udah rapi, sekarang nggak ada lagi strip yang berulang. Nah, caranya ya kurang lebih gitulah. Kalian tinggal ngotak-ngatik ya. Rank sekian sampai sekian ini sama juga berlaku jika nilai akhir adalah 81 itu udah A. 85 juga udah A, berarti mulainya dari 81 sampai dengan 100 itu A. Nilai grade B itu kan 71 sampai 80, ya 80 sampai ya, berarti itu C.
Nah, cara makanya kayak gini lah. Ya, sama untuk menentukan grade itu pakai rank-rank seperti ini. Pakai lebih kecil, lebih besar. Jika nilai akhir lebih kecil, lebih besar, dan segala macam. Intinya persis kayak gini. Oke? Yang ini saya copy screenshot aja ke kalian, jadi biar kalian bisa nyoba sendiri ya nanti ya. Sebenarnya dibilang penting nggak? Ya kalau kalian dapat soal ujiannya nanti kaitannya dengan grade, hal itu akan jadi penting. Kalau error, kasih tahu. S4K, ya bener lah S4K kalian ini. Nah ini ya, silakan dicoba. Nggak harus sekarang yang ini. Nah, cara makanya gimana nanti cukup dipecah. Kapan penggunaannya? Yang paling masuk akal tuh saat kita nentuin grade. Ya. Ini sekali lagi nggak perlu dicoba sekarang, nanti aja. Saya mau menyampaikan yang terakhir untuk membuat skrip untuk aksi ubah dan aksi hapus. Yang penting yang tadi tuh, 2 ini kalian udah berhasil ngerti, udah aman. Ini tinggal nunggu waktu aja ketemunya. Intinya itu. Oke, anak-anak ya. Jangan sampai tidur ya, berhubung ini lagi hujan. Nah, kita lanjut. Terakhirnya aksi ini sekarang, sebelum kita selesai. Aksi ini untuk apa? Biasanya sih untuk tombol ubah, untuk tombol hapus. Caranya gimana? Nah, cara simpelnya seperti ini. Bootstrap, namanya Glib Icon. Glib Icon. Nah, kita tinggal cari. Salah satunya dari W3 School nih. Linknya saya kirim di grup kalian. Cara pakainya gimana? Cara pakainya, ingat, kita udah sangat gampang, udah ada contohnya. Copy aja nih. Berarti kalau span buka, span tutup temennya. Di aksi, saya tinggal naruh. Kayak gini. Udah, namanya nanti keluar icon search di sini. Nih. Nah, tapi saya belum butuh icon search, bukan butuh search. Saya akan nyari. Oh, ngedit-ngedit itu kan biasa pensil. Berarti saya pakai pensil. Nah. Oh, saya butuh untuk ngapus, kata kalian kan. Berarti saya tinggal copy paste. Yang ini bisa dicoba nih ya. Buka link yang saya kirim. Di bagian aksi, kita ganti yang ini. Yang hapus tuh apa? Kita bisa cari ini satu-satu. Kalau mau cepat sih kita tinggal cari trash namanya. Trash scan nih. Ya. Tinggal kita paste. Nah, silakan kalian coba. Ini bisa dicoba. Kalau yang tadi itu lumayan panjang, nanti aja nyobanya. Kalian coba yang ini. Silakan ya, kalau udah seperti biasa, pasti tahu. Apakah sudah? Sudah, Pak. Hebat. Yang lain? Sudah, Pak. Oke, jika sudah, langkah selanjutnya adalah ya, ini baru jadi berupa icon. Terus apa dong kurangnya? Kurangnya kita mau diklik. Nah, agar bisa diklik, caranya adalah kita mesti menjadiin dia sebuah link di sini. Kita butuh link aja, bukan tombol. Link href sama dengan diapit href. Tapi href ini nggak sembarangan href. Kita punya kelas minjam yang bootstrap, kelas button. Buttonnya biasanya menggunakan yang warning. Karena untuk pensil, untuk ubah. Sama kayak gini, ini nih apa ya keluarnya? Kita coba aja. Siapa tahu salah. Kalau udah berhasil, kita coba copy paste. Ternyata benar, udah jadi link. Berarti kalau saya mau buttonnya button MD, button medium ukurannya, apa yang terjadi? Belum berubah. Kalau small, SM. Button small. Apa yang terjadi? Ternyata dia lebih kecil. Nah, saya pakai yang small aja misalnya.
Oke, berarti saya tinggal copy kan? Copy yang udah ada nih, tinggal paste. Nah, sesimpel ini. Ketik danger. Yang pasangannya sih mereka itu biasanya untuk hapus dan untuk ubah. Nah, intinya udah dihapus. Nah, jadi ini 2 baris yang beda, warning dan danger, dan pensil juga trash. Isinya selebihnya sama. Silakan dicoba apa keluarnya. Udah dicoba. Sudah, Pak. Nah, yang lain? Yang lain? Udah, Pak. Ngapain lemes ya? Ya, kita lanjut ya. Jika sudah, ini nih kita baru berhasil bikin suatu tombolnya. Nah, tombol ini belum berfungsi. Sebelum itu kita mesti ngirim parameter ke sini. Cara ngirimnya, kita copy mulai dari admin PHP sampai halaman dosen. Taruh di href ini. Ini penting nih linknya nih. Harus disebutkan lengkap. Oke, dapatnya dari mana? Sekali lagi saya ngopi dari sini. Jadi minimkan ngetik ya, jangan ngetik maksa ngetik. Copy aja, karena itu untuk meminimalkan kesalahan. Oke, yang membedakan apa? Kita tinggal tambahin dan aksi sama dengan ubah dan kode sama dengan, nah, kodenya sama dengan apa? Kode yang mau kita kirimkan adalah NTTN, berarti kita tinggal copy kayak gini. Udah 1 biji selesai. Berarti untuk aksi hapus tinggal kita copy yang ini, ya, pastein di sini, tinggal ganti ubah ke hapus. Dah, apa yang ditambahin? Ini. Dapat ininya dapat dari mana? Saya ngopi nih sampai IDN. Karena apa? Karena itu bagian kuncinya. Nah, ini nih yang perlu dilakukan. Silakan. Kalau udah, kasih tahu. Dan apa keluarnya? Yang sudah, kasih tahu. Kemudian keluarnya apa juga kasih tahu. Lah, diam bully anak-anaknya. Anak, udah belum? Belum, Pak. Sudah, Pak. Yang belum saya tunggu, tenang. Yang udah dicoba ngeklik apa yang apa yang berbeda. Jadi coba saat kalian ngeklik suatu baris, saat ngeklik ubah dia jadinya apa, saat ngeklik hapus dia jadinya apa.
Yang sudah tadi ya dites klik apa yang membedakannya. Boleh dong kasih tahu ke saya apa yang membedakannya. Linknya Pak. Ya, di bagian atas atau linknya ya dia akan ngirim parameter. Parameternya apa? Oke, intinya konsentrasi ya, jangan sampai salah di sini. Itu bagian pentingnya. Lihat nih. Ini di atasnya kan berupa URL. Kalau saya klik yang pertama ini, dia 07 ubah. Saya ngeklik yang pertama lagi, hapus 07. Jadi yang berubah hanya itu. Kita ngeklik ini, nah, ubah kode berapa. Jadi dia tahu siapa yang mesti diubah, siapa yang mesti dihapus. Nah, inilah parameter kuncinya. Terus biar sah, cara nangkep parameternya itu gimana? Cara nangkepnya kita harus balik ke atas. Nah, bikin PHP baru di sini. PHP baru ini saya bikin biar kalian nggak bingung ya bagian-bagiannya mana. Nah, di sini if sama kok. Tetap kayak simpan kan pasti gini juga bentuknya. Untuk ubah hapus ya gini juga. If $_get ya, apa namanya tadi? Aksi. Tapi sebelum if ini kita nambahin is-set. Jadi buka, ada tutup, ada 2 kali. Tinggal di copy, pakai dan. Ya, jadi kalau bagiannya adalah kayak gini. Ada 2 kali. Satunya adalah kode. Nah, maksudnya apa? Jika aksinya sedang aktif dan kodenya sedang aktif, maka mau ngapain kita? Mau ngerjain apa? Nah, itu ceritanya. Jika aksi sedang aktif dan kode sedang aktif, maka mau ngerjain apa? Nah, mau ngerjain apanya bisa kita taruh kayak gini. $aksi adalah dapatnya dari get. Berarti tinggal copy lagi. $kode dapatnya dari kode. Nah, kalau sudah, terakhir tinggal di echo, $aksi, $kode. Nah, tes keluarnya apa kira-kira kali ini? Kalau tadi kan antara iya dan tidak tuh di bagian atas tuh. Yang ini kita coba lihat outputnya. Silakan dicoba ya anak-anak ya. Udah? Oh, anak-anak, apa hasilnya? Anak-anak. Belum, Pak. Oke, ditunggu, tenang. Yang pasti tidak error. Ada yang udah berhasil? Sudah Pak. Nah, keluarnya apa? Ada tulisan Pak di atas. Ya, ada tulisan ubah atau tulisan hapus gitu ya. Sesuai, ya sesuai yang kita pilih. Nah, tujuannya apa? Ya tujuannya biar tahu lah. Oh, ini sedang ngerjain apa. Oh, ini sedang ngerjain apa. Kayak gitu ceritanya. Yang ada yang belum berhasil?
Adakah yang belum berhasil? Si Boreti, gimana Boreti? Tinggal, Pak. Oh, nanti tonton Bayo. Out, Pak. Yang lain? Yuk, keluarnya kayak gini keluarnya. Keluarnya adalah, kalau yang tadi kita mesti ngintai di link, kali ini keluarnya saat kita klik ini, keluarnya kayak gini. Nah, lebih ada visualisasi ya maksudnya. Jadi, dia bisa membedakan mau ngubah atau mau hapus. Nah, ceritanya berarti script untuk aksi ubah dan aksi hapus untuk ngirim parameter kunci udah berhasil kita buat. Dan cita-cita kita di pertemuan 14 ini untuk pembahasan ini sudah selesai tercapai sesuai FPS. Nah, berikutnya, di perkuliahan berikutnya ya, yaitu di hari Rabu, itu nanti kita akan bikin script untuk konfirmasi penghapusan, tinggal dikit lagi nih. Habis itu nampilin data, gimana kalau milih ubah nih, ini kan ubah dipilih misalnya. Dari mana dia tahu isinya ini DR-nya ini, nanti nama lengkap si vendor, misalnya jenis kelamin vendor, dan seterusnya. Nah, itu ada caranya lagi. Itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Terus gimana setelah ini perlu di-redirect? Kenapa di-redirect? Nah, ada ceritanya. Nantilah kita lihat ceritanya itu apa. Ya, Pak, kalau ternyata, kata kalian, kan rencana kita tuh kuliah pengganti, nah ini kan, kuliah penggantinya hari ini. Nanti ada lagi 18. Kalau ternyata selesai di hari Rabu itu, puji syukur alhamdulillah kita nggak usah yang 18 Juni. Tapi ternyata kalau enggak, ya mau nggak mau terpaksa kalian ngikutin lagi kuliah penggantinya di situ. Oke? Ya anak-anak ya. Nanti ini nih opsional ya sifatnya. Makanya keputusannya ada di hari Rabu ya. Baik, Pak. Oh baik. Yang lain ada mau bertanya lagi? Karena kita udah tercapai nih, kegiatan kita hari ini udah selesai nih. Nah, kita kalaupun ada kuliah berganti ya, kita lebih bahas ke teknis UAS nanti. Kalau materinya udah selesai, kalau belum ya mau nggak mau terpaksa kita ngelanjutin materinya. Oke. Adakah pertanyaan sampai ini? Skripnya ini saya screenshot dari awal sampai akhir ya. Jadi kalian bisa praktek. Kenapa Bapak nggak ngirim aja Pak dari awal sampai akhir? Nanti kalian ya rugi sendiri maksudnya. Karena belajarnya kurang. Nah ini saya segera ngambil screenshotnya. Mulai dari atas sampai ke bawah. Nanti akan dikirimin di Telegram. Kalian tinggal buka, download. Download, buka di browser. Jadi tampilannya lebih detail. Contoh. Ini kan udah saya kirim nih, panjang banget gambarnya. Ya, silakan di-download. Nah, ini kan, mana kelihatan kayak gini ya nggak download. Nah, mana filenya? Oh, ini dibuka di browser. Kayak gini. Kan kecil, klik aja sekali. Tulisannya udah detail banget tuh. Oke, silakan kalian ambil. Nah, pelajari, lihat benar-benarlah sama lu dengan yang kalian. Dan pastikan teliti-teliti. Sampai ini dulu, kira-kira ada pertanyaan? Pak, mau nanya. Iya. Materi ini cuma yang tadi itu yang Bapak screenshot itu ya semuanya. Materi ini cuma yang di screenshot. Materi kuliah Yang ini. sampai, iya, tapi itu udah tambahan nih. Udah semuanya nih. Tapi udah tambahan dari pertemuan yang sebelum-sebelumnya yang untuk script insert. Kan kita nggak ganggu lagi script insertnya karena udah ada. Tapi dia tetap mengacu pada pertemuan sebelumnya. Pertemuan hari ini akan dipakai di pertemuan selanjutnya pula. Oke? Oh, baik, Pak. Contoh-contoh ya. Tadi itu kan kita sampai baru tahu aksinya dan kodenya. Nah, berikutnya itu kita dari aksi ini yang kita ketahui. Kalau ubah, kita mau ngapain? Kalau hapus, kita mau ngapain? Nah, itu kan belum ada. Di pertemuan selanjutnya baru dibahas. Oke? Baik, Pak. Oke, yang lain ada pertanyaan lagi? Sebelum saya tutup, skrip lengkapnya ada di grup tadi ya, yang ini nih.
Sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan lagi? Pastikan intinya Rabu depan tepat waktu aja. Jadi waktunya memang pendek dan dekat sholat. Waktu ujian kalian silakan lihat di itu web mahasiswa ya. Kapan ujiannya. Berarti kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan perkuliahan sampai ini ya. Terima kasih atas perhatian, atas kerjasama, atas partisipasinya. Selamat sore, selamat malam minggu, selamat ngapel, dan selamat diapel. Terima kasih ya, saya izin akhiri. Salam di luhur, dadah. Makasih, Pak. Dadah, Terima kasih, terima Pak. kasih. Iya, sama-sama.